Hello guys, kembali lagi di channel aku Reza Mahendra. So, video kali ini bakal kasih tahu gimana sih cara memulai bisnis dengan modal yang kecil. Kenapa aku bikin video tentang bisnis? Ya karena aku termotivasi dari salah satu channel YouTube yang lainnya. Maka aku juga bikin video tentang bisnis ini. Sebelum itu kita masuk videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Langsung saja kita masuk videonya. Yang pertama ialah buatlah perencanaan bisnis yang tepat. Rencana bisnis adalah pernyataan atas tujuan berdirinya bisnis yang akan kamu jalani. Rencana bisnis dibutuhkan agar bisnis lebih terstruktur. Hal yang terdapat pada rencana bisnis adalah ide bisnis dan target pasar. Yang kedua ialah melakukan survei pasar suatu produk. Nah, untuk menentukan ide bisnis atau target pasar, kamu bisa melakukan survei pasar terlebih dahulu. Ada cara dilakukan oleh para profesional, salah satunya yaitu memastikan produk yang akan kamu jual dapat bersaing di pasaran. Sebagai pemula, lakukanlah survei kecil-kecilan seperti membuat polling dan Instagram atau story mengenai pilihan produk yang ingin dijual. Yang ketiga ialah siapkan modal beserta rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya juga termasuk ke dalam perencanaan bisnis penting. Alasan kenapa rencana keuangan itu penting karena dapat menghindari dan minimalisasi kerugian bisnis yang akan kamu rintis. Yang keempat ialah jadi pribadi yang melek teknologi. Seiring berjalan waktu, banyak orang yang lebih suka berbelanja melalui marketplace atau media sosial. Sebagai pebisnis, sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman, pelajari cara berjualan di berbagai platform untuk menawarkan produk jangkauan lebih luas. Ini adalah salah satu cara melalui bisnis dengan modal kecil yang nilainya efektif. Yang kelima ialah mempelajari hal yang untuk bisa mendukung bisnismu. Saat mencoba berbisnis, kita dituntut untuk lebih kreatif, pelajari hal-hal yang bisa membuat bisnis berkembang, misalnya teknik foto, produk, membuat barang jualanmu semakin menarik. Yang keenam ialah kejujuran adalah hal yang utama. Kepercayaan pelanggan merupakan hal yang harus diperhatikan. Sebagai pebisnis, kamu harus mengedepankan kejujuran saat menawarkan produk. Contohnya, menulis berat, material, dan foto sesuai dengan keadaan produk yang dijual. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membuat mereka tidak ragu untuk kembali berbelanja di tokomu. 7 yaitu harga produk kompetitif dan tidak overpriced. Mungkin saja ada banyak produk sejenis yang dijual di pasaran, pembeli akan lebih tertarik dengan harga terjangkau. Oleh sebab itu, kamu juga harus melakukan riset harga di pasaran. Jangan sampai harga yang dibanderol jauh lebih harga pada umumnya. Yang ke-8 ialah pelayanan ramah akan membuat pembeli semakin nyaman berbelanja di toko kita. Pelayanan ramah akan menambah nilai plus tokomu di mata pembeli atau calon pembeli. Perhatikan juga waktu membalas pertanyaan pembeli dan jangan sampai mereka beralih ke toko lain karena kamu terlalu lama membalas atau tidak ramah saat membalas pesan. Yang ke-9 ialah kreatif tanpa batas untuk membuat tokomu semakin dilirik. Ketika modal yang dimiliki terbatas, kita harus lebih kreatif untuk membuat bisnis kita semakin menarik, misalnya dengan membuat feed toko online dan di Instagram lebih rapi dan sedap dipandang.
Kamu juga bisa mengiklankan produk dengan Facebook, AdSense dan Instagram dengan biaya lebih terjangkau. Yang ke-10 ialah lakukan evaluasi secara berkala pada bisnismu. Dalam berbisnis, kita diharuskan mempelajari banyak hal. Tak jarang ada beberapa kendala yang membuat rencana tidak berjalan seperti semestinya. Oleh sebab itu, sikap terbuka terhadap masukan dan evaluasi sebaiknya tidak terlewatkan. Evaluasi akan membantu kita untuk melangkah maju dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Melalui evaluasi dan solusi, toko onlinemu akan berkembang menjadi bisnis online cepat menghasilkan cuan. Yang ke-11 ialah menjadi dropshipper adalah cara memulai bisnis dengan modal kecil dan praktis. Kalau kamu tidak punya banyak waktu, bisnis dropship bisa jadi pilihan tepat. Ini juga untuk merupakan bisnis online untuk pelajar yang menguntungkan. Bisnis online modal kecil lewat HP satu ini tidak diperlukan memiliki stok barang. Melakukan packing dan mengirimkan ke pembeli. Dropship bisa menjadi bisnis rumahan menjanjikan. Segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Jika kalian suka di video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.